warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya cintai Bapak Ketua Porjalimas 38, Bapak Haji Dadang Suwanti beserta Ibu, dan yang saya hormati juga jajaran pengurus dari Majelis Zikir Porjalimas 38 yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati Bapak DKM Masjid Al-Jihad. Alhamdulillah pagi ini kita mengawali kembali. Saya katakan mengawali kembali karena kita pernah berlalang buana. Dulu pernah di sini, kemudian kita tinggalkan sementara, hanya balik lagi ke sini. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya. Dan terima kasih banyak pada DKM Masjid Al-Jihad yang sudah menjadwalkan kembali ada kegiatan pengajian di Al-Jihad. Insyaallah di lain waktu kita juga akan jadwalkan di Asatar. Jadi semuanya itu adalah saudara kita semua. Tidak ada yang kita angkat satu kita lepaskan itu enggak. Kita ambil semua karena bagaimanapun itu adalah saudara kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak para jamaah rahimakumullah. Kini kita berada di bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal. Kita tahu bahwa di bulan Rabiul Awal ini di mana-mana sedang dilaksanakan peringatan hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tentu kita ingin menggali, mencontoh apa yang telah beliau tampilkan dalam kehidupan beliau dan ingin kita laksanakan dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana ayat Al-Quran yang saya baca di awal tadi, Allah menjelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu menjadi contoh tauladan terbaik untuk kalian. Bagi siapa orang yang ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Liman kana yarjullah. Bagi siapa orang yang ingin kembali ke Allah, mengharap ridhonya, mengharap keselamatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin selamat di hari akhir. Dan yang ketiga, yang ingin zikir yang banyak. Jadi Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan terbaik, contoh tauladan yang terbaik di muka bumi ini.
untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Sungguh banyak ya yang bisa kita kaji, yang bisa kita contoh dari kepribadian beliau. Tapi rasanya tidak cukup waktu untuk kita bahas secara lengkap pada pagi hari ini, karena waktu sangat terbatas. Oleh karena itu kita lihat ya apa saja yang perlu kita contoh dari Nabi. Mungkin kita sering ya lantunkan dalam doa, Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. Jadi ada 9 poin yang menurut saya ini perlu kita contoh ya. Banyak yang lainnya, tapi paling tidak 9 poin ini menjadi perhatian khusus ya untuk kita contoh. Allahumma rzuqna, ya Allah berikanlah kepada kami kemampuan mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita minta untuk kita ikuti? Pertama, awalan, awal Muhammad, akhiran, akhir Muhammad, zahiran, zahir Muhammad, batinan, batin Muhammad. Nah, 4 ini urusan ke dalam, ini urusan tasawuf, urusan hakikat. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Kemudian urusan keluar, qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan salihah. Jadi urusan syariat. Jadi yang kita contoh dari Nabi itu bukan hanya lahirnya, Pak, batinnya juga, ya, zahir dan batin. Nah kita ini banyak membicarakan tentang zahirnya saja, yang batinnya jarang kita kupas. Padahal ya batinnya itu kita contoh juga. Ya, kenapa? Karena nggak lengkap zahir ini kalau tidak ada batinnya. Nah, zahir kita tubuh, batin kita ruh. Kalau tubuh nggak ada ruh, nggak bisa datang ke al-jihad. Nah, jadi itu contoh dua-duanya. Zahiran, awalan, akhiran, zahiran, batinan. Mana awal Muhammad? Ya. Awal Muhammad itu Rabbani. Ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, semua makhluk ini dari saya, kata Nabi. Ya. Nah, ini kita contoh bagaimana beliau menerapkan awal Muhammad, Rabbani. Nah, ini kalau istilah saya, kita memahami posisi. Ya, maka saya sampaikan di awal-awal dulu, itu ya pada awal pertama kita ngaji di Al-Jihad tentang 2 kalimat syahadat. Saya bilang itu ada 5 tahapan. Belajar cara mengucapkan ilmu syariat, belajar cara mengamalkan ilmu tarekat, belajar memahami isi ilmu tauhid, belajar memahami posisi ilmu hakikat, belajar cara memakai 2 kalimat syahadat, itu ilmu ma'rifat. Nah, jadi ketika kita bicara awal Muhammad, mana awal Muhammad? Rabbani. Nah, bagaimana beliau memperagakan, mempraktekkan tentang awal Muhammad ini atau Rabbani ini? Kalau dalam istilah hadis itu kita sebut dengan hadis qudsi. Nah, salah satu contoh, la ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min adzabi.
La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada di dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang menyampaikan kata-kata ini adalah Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang menyampaikan. Tapi kunya itu Allah. Nah, dalam istilah hadis ini disebut hadis kursi. Tapi ketika kita menggali ya dalam kajian hakikat, dalam kajian tasawuf, kenapa kok yang menyampaikannya Nabi, kok pengertiannya itu Allah? Di mana posisi Muhammad ketika itu? Nah, ini maka kita memahami posisi. Nah, ketika masuk dalam ranah kajian seperti itu, Muhammad sebenarnya sudah nggak ada. Yang ngomong itu Allah itulah. Ada. Ini kalau dalam kajian hakikat, ya, syariatnya ya Nabi yang ngomong, gitu ya. Nah, tetapi pengertiannya Allah, maka kita sebut dengan hadis kursi. Gitu. Nah, tapi kenapa kok bisa begitu? Gitu. Nah, bagaimana cara beliau mempraktekkan seperti ini? Ini saya kira perlu contoh itu. Perlu kita contoh. Dan banyak para ulama, aulia Allah mencontohinya. Salah satunya ketika Sultan Aulia menghidupkan orang yang sudah 300 tahun meninggal. Ya, beliau menghidupkan orang yang sudah meninggal 300 tahun yang lalu. Hanya dengan kata-kata qum biizni. Bangun dengan izinku. Yang ngomong itu Syekh Abdul Qadir, tapi kunya Allah, karena tidak ada yang menghidupkan orang mati selain Allah. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau Syekh Abdul Qadir nggak bisa menghidupkan orang mati, ya. Tapi kenapa ketika beliau ngomong kum bi izni kok bisa hidup? Nah, di mana posisi Abdul Qadir ketika itu? Nah, ini yang saya katakan memahami posisi. Ini jarang kita kaji. Ya. Padahal itu dicontohkan Rasul loh, dipraktekkan Nabi. Ya. Nah, kenapa kita tidak gali itu? Gimana cara mempraktekkannya? Yang kita contoh itu ya yang lahirnya saja. Itu yang banyak kita perbincangkan. Yang ke dalam lupa gitu. Padahal tubuh itu tak akan hidup Pak kalau nggak ada ruh. Ya, zahir itu tidak berarti kalau nggak ada batin. Kenapa kita berkutat di zahir tapi kita lalaikan yang di batin? Nah, nggak akan mungkin kita ketahui yang batin tanpa tasawuf. Nah, kalau begitu kira-kira belajar tasawuf itu perlu apa enggak ya? Sangat perlu. Ya. Kalau syariat tidak punya tasawuf sama aja bangkai, Pak. Ya, tubuh tak bernyawa. Ya. Zahir yang tidak berhakikat. Maka belajar tasawuf itu mutlak, Pak. Nggak bisa diabaikan. Ya. Jadi harus betul-betul kita contoh. Kalau memang kita akan mencontoh Nabi, contohlah seluruhnya. Paling tidak itu 9 poin tadi. Ada awal Muhammad Rabbani, akhir Muhammad Nurani. Mana Nur Muhammad? Dari mana asal Nur Muhammad? Kalau dalam kajian zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, kalau begitu kita ini pulang ke mana? Bukan pulang ke tanah, Pak. Ya. Nanti kalau pulang ke tanah diambil kawan jadi bata nanti. Memang sebahagian mengatakan dalam syariat asal tanah pulang ke tanah, asal air pulang ke air. Asal angin pulang ke angin, asal api pulang ke api. Itu tubuh yang kasar. Tapi diri kita yang sebenarnya pulang ke mana?
Dari Allah pulang kepada Allah. Nah, kalau kita nggak kenal Allah, kemana kita mau pulang? Nah, maka perlu kita kenali dulu. Maka saya katakan, kewajiban pertama manusia hidup di dunia ini bukan beribadah, mengenal Allah. Itu kewajiban pertama. Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali, maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Jadi kehadiran kita di dunia tujuannya untuk mengenal Allah itulah. Ya. Bagaimana kita mau beribadah yang sempurna kalau yang kita sembah kita tidak kenal? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi karena itulah mengenal Allah itu mutlak. Ya. Jadi jangan kita ikuti bertasawuf itu bid'ah. Nanti kalau belajar tarekat gila, ya, itu mah ya omongan yang menyesatkan menurut saya. Ya. Jadi sehingga kita ketakutan mau belajar tarekat. Jangan belajar tarekat gila kamu nanti adanya. Padahal alangkah banyaknya orang gila di pasar nggak pernah belajar tarekat. Ya kan? Banyak kan orang gila pasar tapi nggak belajar tarekat. Ya, kita dibohong-bohongin, Pak. Ya. Banyak orang belajar tarekat nggak ada yang gila. Jadi kita jangan sampai kita dibohong-bohongin kita. Ada yang mengatakan, apa zikir Allah itu nggak ada dasarnya, nggak diajarkan Nabi. Ini omongan siapa yang begini? Ya dah. Padahal jelas-jelas Allah sudah suruh itu. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Itu kan sudah ada perintah, ada ya, nyebut nama Allah. Nah, cuman ya di kita ini kadang-kadang nama tersebut tapi tak tahu siapa yang punya nama. Nah, di situ yang harus kita tingkatkan. Kalau kita sudah tahu namanya, mesti terkait dengan yang bernama. Nama itu kan sebutan, ya kan? Apakah kalau tidak disebut Allah, Allah itu nggak ada? Tetap ada, kata ya. Jadi walaupun tak ada di dunia ini orang menyebut nama Allah, Allah tetap ada. Jadi bukan adanya karena disebut, enggak. Ya. Nama itu sebutan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui siapa yang bernama Allah itu. Gitu ya. Nah, maka perlu kita kaji lebih jauh. Nah, mana nurani? Gitu. Kalau tadi ya Rabbani. Awal Muhammad itu Rabbani, akhir Muhammad Nurani. Ya. Ana minallah wal alam minni. Saya dari Allah, semua alam ini dari saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya itu kejadian ya seluruh manusia, seluruh makhluk ini awalnya dari Nur Muhammad. Nah, oleh karena itulah maka perlu kita kaji lebih jauh lagi nanti. Zahir Muhammad, mana zahir Muhammad? Jasmani. Ya. Batin Muhammad nuran, ruhani. Jadi awal Muhammad Rabbani, akhir Muhammad nurani, zahir Muhammad jasmani, batin Muhammad ruhani. Nah, tinggal lagi mengkaji lebih jauh, itu kajian ke dalam, kajian tasawuf. Nah, yang keluar, yang syariat, qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan solehah. Ini urusan syariat. Bagaimana perkataannya, apa yang beliau sampaikan perlu kita ikuti. Ya, apa yang beliau perintahkan kita laksanakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Nah, perkataan beliau, makanya sunnah itu ada yang disebut dengan sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Jadi apa yang beliau sampaikan kita ikuti, kita laksanakan. Apa yang beliau perbuat kita ikuti, kita tiru.
Dan apa yang menjadi ketetapan beliau, bisa saja beliau tidak menyampaikan, beliau tidak memperbuat, tetapi beliau tahu ada sahabat yang melakukan sesuatu tapi beliau diam, tidak melarangnya, tidak pula menyuruh. Itu namanya takrir beliau. Nah itu banyak juga ya yang yang dipraktekkan oleh kaum muslimin atau para ulama kita ya, dari takririyah ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kita memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ini sebenarnya momentum kita untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi diri kita sendiri, apa yang sudah kita perbuat dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita coba evaluasi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Mungkin tahun yang lalu kita belum ikut ya mengamalkan zikir, gitu. Belum. Nah, sekarang tahun ini alhamdulillah sudah ikut mengamalkan zikir. Dulu belum kita bergabung dengan Porja Limas 38. Nah sekarang alhamdulillah sudah bergabung ke Porja Limas 38 gitu ya. Nah saya tidak tahu persis kenapa ada lambang 38. Nanti Pak Ketua mungkin yang menjelaskan. Tapi dugaan saya, 38 tiganya itu Islam, iman dan ihsan. 8-nya itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. 8. Jadi yang ikut 38 insya Allah selamat masuk surga. Ya gimana enggak, kan Islam dilaksanakan, iman diyakini, ihsan diterapkan. Nah dalam kehidupan kita minta Rabbighfirli, diampuni segala dosa, warhamni, dikasih rahmat, duitnya banyak. Yang ada utang kebayar. Warhamni. Nah jadi maka pas benar 38 ini sebenarnya ya. Ya. Tapi benar atau tidak wallahu alam, nanti Pak Ketua nanti yang menambahkan itu. Nah, ini dugaan saya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita sehingga betul-betul kita bisa mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dari segi yang 9 poin ini ya, bagaimana beliau menerapkan hakikatnya, awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad ya. Maka dalam kajian itu mana yang disebut hakikat Muhammadiyah, yang disebut Nur Muhammad itu yang mana. Nah ini mulai buka kajian ke dalam gitu ya. Kalau yang zahir ini Pak, ini cuman baju aja. Banyak orang tertipu seolah-olah diri yang zahir ini diri kita yang sebenarnya, bukan Pak. Ini casing ya, baju pakaian dunia, jubah kan, jubah ya, casing ya. Nah, makanya yang zahir ini hakikatnya mati Pak. Apakah kita ini melihat? Ya. Pakai apa kita melihat? Mata. Apakah mata itu melihat? Tidak. Kenapa tidak? Nah coba perhatikan mayat. Mayat ada matanya enggak? Ada. Mata mayat melihat enggak? Enggak. Berarti bukan mata yang melihat kan? Kita punya pendengaran ya, pendengaran kita pakai telinga. Apakah telinga kita mendengar? Zahirnya ya, tapi sebenarnya enggak. Bukan telinga itu yang mendengar. Nah buktinya mana? Mayat punya telinga, telinga mayat tidak mendengar lagi. Kalau telinga yang mendengar, mestinya mayat masih mendengar. Nah begitu juga, apakah kaki kita ini yang berjalan? Zahirnya iya, tapi hakikatnya bukan. Kenapa bukan kaki yang berjalan? Lihat lagi mayat.
mayat ada kakinya, tapi kok nggak bisa jalan lagi. Itu menunjukkan bukan kaki yang berjalan. Nah, itu kan. Nah, ini yang ke dalam. Jadi yang zahir ini sebenarnya hanya peragaan saja. Ya. Jadi memperaga ini bayangan. Yang zahir ini adalah bayangan daripada yang batin. Az-zahir miratul batin. Yang zahir ini cerminan yang di dalam. Bapak Ibu pernah ngaca nggak ya? Sering malah. Nah, kalau Bapak Ibu ngaca, ya, yang dipandang apa? Cerminnya yang dipandang. Yang dilihat? Kitanya. Apanya? Diri kita. Bukan, Pak. Yang dilihat bukan diri Bapak, bukan. Bayangan wajah kita. Yang dalam cermin itu bukan diri kita, bukan. Ya, buktinya bukan diri kita, cuma pencet-pencet dalam cermin. Malah pecah cerminnya. Jadi yang di dalam cermin itu bukan diri kita, bayangan diri kita. Tapi meskipun dia bayangan, serasa-rasa melihat aslinya wajah kita. Kan gitu kan? Ya begitulah, kalau dia ganteng ya ganteng itulah. Ya kalau pesek ya pesek itulah. Nah, sekarang coba tingkatkan lagi. Jadi yang di dalam cermin itu siapa? Bayangan wajah kita. Berarti bukan apa? Bukan wajah kita kan? Nah sekarang saya tanya, berapa biji wajah Bapak itu? Satu kan? Ya bukan dua. Kenapa? Karena yang di dalam cermin itu hanya bayangan. Nah inilah dia nih. Ini bayangan. Ya. Maka sesungguhnya hakikatnya kita ini satu, Pak. Ya, kesimnya yang berbeda. Hakikatnya satu. Ya. Bagaimana kita melihat satu? Siapa di antara kita yang hidup tidak pakai ruhnya Allah? Pak Kadir punya ruh nggak? Ada kan? Pernah bikin ruh? Punya ruh tapi nggak pernah bikin. Dari mana dapat? Nah disinilah kita ngaku-ngaku nggak punya kita, padahal bukan. Dipinjamin ngaku milik gitu. Nah ini bahaya ya. Bisa ditangkap polisi itu Pak. Minjam motor ya diakui punya kita, nggak dibalik-balik lagi lah. Kalau minjam balik kalah, jangan diakui punya. Ini jadi urusan nanti. Nah, jadi apa yang ada pada kita ini sebenarnya bukan milik kita, tetapi milik Allah. Nah, kena milik Allah ya balikkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu itu sebelum ajalmu tiba. Jadi apa yang sudah dikasih Allah balikkan lagi sebelum ajal tiba. Ini enggak sampai mati enggak dibalikin. Ada? Itu jadi urusan, makanya dikebuk-kebuk semungkan akhir itu nanti. Ini kamu dikasih pinjaman kok nggak dibalikkan sampai mati. Ada? Nah disinilah pentingnya kita untuk mengembalikan pinjaman Pak. Maka dalam kajian tasawuf itu ada dua hal yang berat Pak. Yang pertama mengembalikan pinjaman, dan yang kedua menghilangkan sangkutan. Nah dua ini ya. Jadi kembalikan pinjaman, nggak bisa sekaligus dikredit lah Pak. Balikkan dulu ya. Bagaimana cara mengembalikannya? Ini kita perlu kaji dalam ilmu tasawuf. Kita bertanya kepada mereka yang ahlinya. Nah kalau saya jelaskan pagi ini kayaknya waktu nggak cukup Pak. Oleh karena itu saya cukupkan demikian saja dulu. Ya mudah-mudahan lain waktu kita sambung lagi. Nah, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya silakan. Tetap diazab kalau dia salah Pak.
Jadi kalau Bapak bertanya, apakah ada orang yang tahu atau sudah mengucap la ilaha illallah itu masuk surga? Insya Allah pasti masuk surga. Ya. Orang yang iman sama Allah walaupun sebesar zarrah imannya, pasti kebagian juga surganya. Cuman masalahnya berapa lama masuk neraka dulu, nah ini masalah. Ya. Ya, kalau karatnya banyak apa? Nah, itu mau lama ngebakarnya. Jadi kalau masalah diazab Pak sesuai dengan kesalahannya, amalan perbuatan, kata ya. Tapi kalau persoalan masuk surga, asal ada iman pasti masuk surga. Nggak usah khawatir, surga Allah itu luas Pak. Bidadarinya banyak. Cuman kalau apakah orang yang sudah mengucap la ilaha illallah itu tidak akan diazab? Ya saya kira azab itu sesuai dengan kesalahannya. Makanya kata Nabi SAW, silakan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekal kalian dalam surga. Silakan kalian berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah. Nah, jadi bagaimana perbuatan? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi kalau masalah disiksa atau tidak disiksa ya sesuai dengan perbuatan kita. Cuman kalau sudah Allah ampunkan ya bebas Pak. Nah makanya tadi ketika kita sholat Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkan aku, beri rahmatlah aku. Nah kalau sudah diampunkan Allah ya nggak diazab lagi, kata. Maka masuklah purja limas Pak, supaya dapat ampunan. karena itu 8 itu kita butuhkan, itu kan. Ya Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wa'dili wa'afini wa'afan. Ya, mudah-mudahan semua anggota Purja Limas bertemu di surga nanti. Ya. Maka rajin-rajin ikut pengajian di mana Pak Haji Purja Limas, jangan tinggal Pak. Walaupun Pak Ketuanya nggak datang, nggak apa-apa. Jangan hadirnya karena nggak enak sama Pak Ketua. Tapi batinnya datang ya. Iya ya. Itu Pak. Yang kedua apa tadi Pak? Ya malaikat itu tahu Pak, ini beneran ini la ilaha illallah ini apa enggak ini. Nggak bisa dibohong malaikat. Udah Kumar Kamil ngomong la ilaha illallah, dalamnya berisi enggak itu. Makanya baca itu kitab Miftahus Sudur yang ditulis pengasah Abah Hanaf itu, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak melaksanakan isinya, maka dia disebut oleh Allah anta kazzab ya abdi, kau pembohong wahai hambaku. Ya, ngomong la ilaha illallah tapi dalamnya nggak ada isi gitu. Jadi jalan Kopong. Ini kalau betul la ilaha illallah, betul-betul duduk di la ilaha illallah, insyaallah pasti selamat Pak. Nggak ditanya lagi sama muka nakir enggak. Nah, cuman masalahnya ini kumat kamitnya aja gitu. Dalamnya kopong gitu. Itu masalahnya. Ya, untunglah yang nanya itu malaikat Pak. Dia tahu persis itu yang di dalam. Ya, kalau saya yang nanya nggak tahu saya. Bapak sudah ngomong la ilaha itu masuk surga lah gitu. Malaikat tahu betul Pak. Nah, la ilaha itu kunci Pak. Kunci masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Cuman masalahnya bukan kalimatnya gitu. Nah, kalau kalimatnya la ilaha illallah isinya mana? Nafi dan isbat.
nggak ada. Nah yang nggak ada itu yang mana? Ya, kalau mengucapkan kalimatnya burung beo juga hafal lah. Nah, tapi yang tahu isi la ilaha illallah, walaupun dia tidak mengucapkan, tapi dia duduk di kalimat tauhidnya itu. La ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Yang disebut Tuhan punya sifat 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau dikatakan la ilaha illallah artinya apa? La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la samiun, la basirun, la mutakalimun Allah. Berarti Bapak nggak mendengar lagi, nggak? Yang dengar itu Allah itulah. Ya, Bapak itu sudah nggak melihat lagi, nggak? Yang lihat itu Allah itulah. Gitu ya. Nah kalau betul duduk di situ, insya Allah berteman sama muka nakir, Pak. Nggak ditanya lagi, nggak? Nah. Maka tinggal lagi kita duduk di mana? Duduk di zat apa duduk di sifat? Nah ini kaji tasawufnya itu. Ya, kalau duduk di sifat, ya mungkar nakir itu makhluk Allah juga, hamba Allah. Kita hamba Allah juga. Hamba sama hamba saling tanya. Kalau salah digebuk, Pak. Ada. Nah, ini masalahnya. Itu kalau duduk di sifat, gitu ya. Nah, kalau duduk di zat gimana? Ini duduk di zat. Bapak sudah enggak ada, yang ada Allah. Kalau mungkin kita tanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau zat yang menjawab, Allah yang menjawab, aku Tuhanmu katanya. Enggak berani lagi muka nakir. Kir, bos kita. Itu kalau misal duduk betul-betul duduk di tauhid itu tadi, Pak. Pasti nggak ditanya lagi. Cuma masalahnya kita ini kan cuma ngomong aja, kalimatnya aja yang hafal tapi dalamnya nggak berisi gitu. Nah ini masalahnya itu. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Cukup ya? Masih ada satu lagi. Ya, pertanyaan yang terakhir, Ibu bisa berdiri, Ibu, kalau mau bertanya. Berdiri biar kelihatan, biar jelas pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Semua. Bulan depan masih ada Pak ya? Iya, bulan depan masih ada. Ya, ada nih satu kali pertanyaan lagi ini. Kalau nggak jadi, mungkin ada bapak lagi main. Cukup Pak? Cukup. Oh, ya. Alhamdulillah. Ya biar selesai kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Buya Dr. Haji M. Rusdi SAG. Pada Buya untuk ditutup dengan doa Buya. Baik, mari kita doa karena ini peringatan Maulid Nabi juga, kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'al sayiat wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna salayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah faqadihim wa man nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima 'adallahu Allah fasayutajran 'azima. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidika riqqan wa anta lam tazal lizalika ahlan ya muyassira kulla asir ya jabira kulla kasir ya sahiba kulla farid ya mughniya kulla faqir ya muqawwiya kulla da'if ya ma'mana kulla makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtajul bayan wa tafsir hajatuna ilaikal kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء واسنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا واردده علينا عند حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, sebelum diakhiri ini kelupaan. Ada kelupaan, kita minta keikhlasannya untuk kita doakan bersama Maulana Mukarram bin Ahmad Barzan. Ya, mudah-mudahan hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini tertulis Ana Rodia Pradiba binti Dadang Swati Alana Bilvania Lista bin Maulana Mukarram. Kemudian Alimar Davendra putra Maulana bin Maulana Mukarram. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Karamati Sayyidul Karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad.